Assalamualaikum, selamat datang di Rebahin Aja. Di video kali ini kita akan menceritakan film yang sangat seru berjudul Ambulan yang rilis tahun 2022. Film ini diperankan oleh Eiza González, Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul Mateen, dan aktor ternama lainnya. Film ini bercerita tentang aksi perampokan bank oleh dua bersaudara yang diketahui oleh polisi, hingga terjadi upaya pelarian yang dikepung oleh pasukan polisi di setiap penjuru jalan raya. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ke alur ceritanya. Seorang mantan marinir bernama William James Sharp atau dipanggil Will sedang mencoba untuk mengambil dana asuransi pensiun dari pemerintah untuk biaya operasi istrinya yang kini terkena penyakit. Kini ia dalam kesulitan dalam hal ekonomi dan juga kesulitan dalam mencari pekerjaan setelah pensiun dari kemiliteran. Demi menyemangati sang istri, ia berbohong ada panggilan pekerjaan sebagai pengemudi forklift. Akan tetapi ia pergi ke tempat saudaranya yang bernama Danny yang tidak disukai oleh istrinya. Diketahui Will diadopsi sejak kecil oleh ayahnya Danny, seorang perampok yang sangat terkenal yang kini telah meninggal. Akan tetapi Will memutuskan pergi menjadi seorang tentara dan menikah. Dari sejak itu ia menjaga jarak dengan Danny, akan tetapi mereka tetap berhubungan baik. Scene berpindah ke dua petugas ambulan bernama Cam dan Scott yang sedang berusaha membantu seorang anak yang terjebak di dalam mobil. Cam berusaha menenangkan seorang anak yang perutnya tertusuk besi hingga akhirnya berhasil dibawa ke rumah sakit dalam waktu 12 menit. Kembali ke Will, kini telah sampai di rumah Danny. Ia datang berniat untuk meminjam uang kepadanya. Akan tetapi Danny meminta Will untuk ikut dengannya merampok sebuah bank yang bernilai 30 juta dolar. Awalnya Will menolak karena tidak sesuai dengan kata hatinya. Namun Danny terus membujuk dan memaksa karena memang sangat butuh uang itu untuk biaya operasi istrinya dan biaya hidup sehari-hari. Akhirnya Will ikut. Singkat cerita, dua orang polisi bernama Zack dan Mark akan menuju bank yang sama yang akan dirampok oleh Danny. Zack menyukai wanita yang bekerja sebagai teller bank di bank itu. Mereka berniat untuk mampir sebentar ke sana. Di tempat lain, Danny bersama timnya sudah berada di dalam mobil. Mereka menuju perjalanan ke bank itu. Mereka sampai di tempat parkir dan mulai menjalankan aksinya. Zack masuk ke dalam dan disambut oleh Danny yang memainkan peran sebagai manajer bank. Zack kemudian menemui Kim, mengajaknya kencan dan sadar jika ada sesuatu yang janggal di sana. Dari belakang Danny menodongkan pistol kepada Zack, menyuruhnya untuk melambaikan tangan kepada rekannya Mark yang berada di luar. Danny dan timnya telah siap membawa uang dan pergi dari situ. Dari luar, Mark mengetahui jika Zack dijadikan sandera dan terjadilah baku tembak di sana. Ditambah ada polisi di luar yang sudah mengendus aksi perampokan yang membuat keadaan menjadi kacau. Dari baku tembak tersebut, satu persatu anggota tim Danny mati tertembak oleh polisi. Sedangkan Danny dan Will melarikan diri melalui pintu belakang bersama Zack yang telah dijadikan sandera. Di tengah pelariannya, tiba-tiba Zack menyerang Danny. Will terpaksa menembakkan pistolnya ke Zack untuk menolong Danny. Mereka kemudian menuju gerbang luar, tapi polisi kembali mengepung dan terpaksa masuk kembali ke dalam. Lalu Mark menemukan Zack dalam keadaan terluka. Ia memanggil bantuan ambulan untuk datang ke garasi parkir, lalu segera memberikan pertolongan pertama menahan pendarahannya yang tertembak di kaki Zack. Kembali ke Danny dan Will, mereka kebingungan mencari jalan untuk bisa kabur. Melihat ambulan datang, Danny lalu menghentikan ambulan tersebut dan memukul Scott hingga pingsan. Danny lalu masuk lewat belakang dan Will menjadi sopirnya. Namun arah keluar gedung, polisi menghadang mereka dari depan. Lalu Danny mengancam Cam untuk tutup mulut. Setelah diperiksa, ternyata benar ada polisi yang tertembak di dalam sehingga mereka dibiarkan lewat. Tapi sayangnya, Mark menemukan Scott tergeletak dan memberitahu jika ambulan telah dibajak oleh para perampok. Komandan mereka datang dan segera mengambil alih kepemimpinan. Helikopter diarahkan untuk mencari keberadaan mereka. Kemudian Will menghentikan mobilnya di sebuah gang karena panik melihat helikopter. Cam mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Ia menyemprotkan gas pemadam kebakaran kepada Danny dan Will. Namun dengan segera Danny turun menodongkan pistolnya dan menyuruhnya untuk kembali. Di saat itu pun keadaan Jack mulai kritis. Lalu Will menjalankan kembali mobilnya.
Kini lokasi mereka telah diketahui oleh helikopter. Segera polisi melakukan pengejaran. Will yang sudah berpengalaman berhasil melaluinya. Keadaan Jack yang semakin kritis, Cam lalu meminta Danny untuk membantunya memasang alat pemacu jantung. Setelah selesai, Danny menelepon Papi bekas anak buah ayahnya untuk membantunya dengan imbalan 8 juta dolar, paruh dari uang yang mereka bawa. Papi pun setuju dan merencanakan sesuatu untuk membuat Danny dan Will lolos dari kejaran polisi. Kini Jack mulai kehabisan darah. Kebetulan Will memiliki golongan darah O yang bisa ditransfusikan untuk menolong Jack. Kini situasinya menjadi sangat rumit untuk melarikan diri, di mana polisi sudah melakukan pengepungan di berbagai arah jalan. Lalu komandan polisi melakukan kontak komunikasi dengan Danny. Ia meminta Danny dan Will untuk menyerah, namun Danny meminta helikopter untuk mundur namun tidak digubris oleh komandan mereka. Ketika Danny akan menembak untuk memberi peringatan pada salah satu polisi yang mengejarnya, Cam menghalanginya yang lantas membuat Danny kesal dan mengarahkan pistolnya ke arah Cam. Hal itu pun menjadikan Cam untuk mengancam polisi jika mereka tidak mundur maka ia akan menembak Cam. Dengan terpaksa mereka berhenti mengejar. Jack terus mengeluarkan darah. Ternyata bukan hanya di kaki, Will juga menembak ke bagian dadanya. Tempat lain, istri Will melihat berita pengejaran perampok, akan tetapi ia tidak mengetahui bahwa yang ada di dalam pemberitaan itu adalah suaminya sendiri. Kemudian seorang FBI bernama Clark datang untuk membantu. Ia bilang mengenal Danny. Dulu Danny pernah bersekolah di tempat yang sama dengannya. Danny bersekolah hanya beberapa semester saja di sana. Ia mempelajari taktik sebagai anggota kepolisian. Maka Danny selalu punya rencana. Dan dalam 10 tahun terakhir, sekitar 37 bank telah dirampoknya. Hal itu membuat komandan polisi mengandalkannya untuk bernegosiasi dengan Danny. Di dalam ambulan, peluru yang berada di tubuh Jack harus segera dikeluarkan. Karena Cam bukan ahli di bidang bedah, lalu Cam meminta bantuan temannya untuk menghubungkan langsung dengan dokter ahli bedah. Mereka menyuruh Cam untuk melakukan operasi di dalam mobil. Lalu Will meminta Danny untuk menggantikannya menyetir. Will ke belakang membantu Cam. Cam kemudian mengikuti semua instruksi lewat video call. Cam membuka kulit Jack sesuai dengan instruksi dokter bedah. Kemudian ia memasukkan kedua tangannya untuk mencari peluru tersebut. Mengetahui mereka sedang melakukan operasi dalam ambulan, polisi yang mengejarnya pun mengurangi kecepatannya. Jack akhirnya berhasil diselamatkan. Kemudian Cam dan Will mengobrol sebentar. Will berjanji untuk mengeluarkannya mereka hidup-hidup dari sana. Di sisi lain, Papi dan anaknya Roberto sedang mempersiapkan semuanya. Polisi menduga operasi yang dilakukan Cam di dalam ambulan telah gagal. Mereka mengira Jack sudah mati. Mereka kemudian memanggil sniper untuk menghabisi nyawa Will dan Danny. Clark lalu menelepon Cam memberitahunya untuk berlindung di bawah tanduk karena sniper akan menembak Will dan Danny. Kemudian Cam memberitahu jika Jack masih dalam keadaan hidup. Dengan cepat Cam segera memberitahu Danny dan Will. Mereka berhasil selamat dari penembakan itu. Danny menjadi marah. Dia kemudian menelepon komandan polisi. Dia mengancam akan membunuh para sandera dan memberi peringatan tembakan. Will mencoba menendangkan Danny lalu menginjak rem, yang hingga akhirnya mereka berdua bertengkar di dalam mobil. Singkat cerita, istrinya Will menghubunginya melalui video call untuk memastikan jika Will dalam keadaan baik-baik saja. Karena di berita ada perampokan bank, dan Will pun berbohong kepada istrinya jika ia telah mendapatkan pekerjaan. Ia juga tersambung langsung video call dengan anaknya. Will lalu menghentikan kendaraannya di sungai LA yang kering, berniat agar polisi mengejarnya karena Danny memiliki sebuah rencana. Akhirnya mereka berhasil lolos dari pengejaran polisi dan menuju tempat lokasi yang sudah direncanakan dengan Roberto, anaknya Papi. Mereka kemudian menjalankan rencananya. Mobil ambulan Danny dicat untuk mengelabui polisi, di mana beberapa ambulan akan keluar secara bersamaan untuk mengecoh polisi. Tentunya rencana itu berhasil. Mobil Danny lewat secara diam-diam dengan aman. Roberto datang dengan cara menabrakkan mobil yang sudah dipasangi bom, kemudian lari dari sana, namun Mark melihatnya dan mengejarnya. Will lain datang yang dikemudikan menggunakan remote control, dipasangi dengan senjata otomatis yang menembak secara acak, dan di dalamnya hanya ada sebuah boneka. Dalam aksi tersebut, komandan mereka tewas.
lain, Mark berhasil mendapatkan Roberto, yang membuat Roberto tewas tertembak. Hal itu pun membuat Papi sangat marah melihat anaknya telah tewas. Mereka pun tiba di markas Papi. Will mendatangi Cam berpesan kepadanya apapun yang terjadi jangan keluar. Lalu Danny menyerahkan uang $8 juta kepada Papi sesuai dengan perjanjian. Namun anak buah Papi memberitahu jika ada seorang polisi dan wanita yang berada di mobil ambulan. Papi tidak membiarkan mereka pergi, menginginkan polisi dan wanita tersebut diserahkan kepadanya. Namun Will tidak setuju. Ia sempat menyinggung jika Will bukanlah saudara kandung Danny, dan Will kemudian berdebat dengan Danny. Tapi Danny memberikan kode untuk pergi ke kiri dan terjadilah tembak-menembak di sana. Danny membela Will yang dihina oleh Papi dengan cara membunuhnya. He's my real brother. Saat Will berhasil menghampiri mobil, Cam menembaknya dengan pistol sang polisi. Cam mengira jika itu adalah musuh. Danny segera membantu Will untuk naik ke dalam ambulan dengan cepat. Ia membawa mobil itu keluar dari sana. Mereka pun berhasil meloloskan diri dari anak buah Papi, tapi polisi kembali mengejarnya. Will lalu mengambil satu pak uang, memasukkan ke dalam tas Cam untuk diberikan kepada istrinya. Will mulai kehilangan kesadarannya. Danny membawa mereka ke sebuah rumah sakit untuk menolong Will, tapi polisi sudah mengepung tempat itu. Di dalam ambulan, Cam masih berusaha untuk membuat Will sadar karena jantungnya mulai melemah. Sniper sudah bersiap-siap untuk menembak jika terjadi pergerakan di mobil itu. Danny kemudian menemukan pistol sang polisi. Dia mengira Jack yang menembaknya, tapi Cam bilang kalau dirinya lah yang telah menembaknya. Danny yang kesal melihat Will sekarat, lantas menginginkan Cam mati di depan kamera TV secara langsung. Kemudian perlahan pintu dibuka. Danny berteriak jika Will sudah mati. Ia mengarahkan pistol dengan tepat ke arah kepala Cam, namun Cam masih bisa melawan dengan berbicara segera tembak. Dan akhirnya pintu mobil ambulan terbuka dan Danny tertembak, tapi bukan dari sniper. Ternyata Will melakukannya dari belakang. Lalu Will dibekuk tersungkur di tanah dan ditangkap secara bersama-sama. Danny meminta maaf kepada Will. Ia mengingat masa kecilnya dahulu, lalu ia pun tewas. Istrinya Will datang dan berteriak agar mereka menolong Will yang sedang terluka tembakan. Kemudian Cam datang untuk menolongnya, tapi mereka masih diam saja sampai bilang kepada Mark bahwa Will telah menyelamatkan nyawa rekannya. Will kemudian dibantu petugas medis untuk mendapatkan perawatan. Kemudian Cam mengambil tasnya bertemu dengan istri dan anaknya Will, serta memberikan uang satu pak ke dalam dorongan bayi. Keesokan paginya, FBI menginterogasi Jack menanyakan siapa yang telah menembaknya. Jack menunjuk ke Will, namun ia berkata dia telah menyelamatkan hidupnya. Di sisi lain, Will yang tersadar melihat istri dan anaknya menunggu di luar, sedangkan Cam mendatangi anak yang tertusuk besi di perutnya. Dan film pun berakhir.